Oke, halo sobat elektronik. Udah lama saya nggak syuting, 4 semingguan ya Pak Editor. Ini Pak Editornya lagi pulang nih. Oke, di review kali ini saya akan coba bahas tentang 32 inch terbaik. Nah, di belakang saya sudah ada nih contoh-contohnya ya. Terbaik itu mungkin menurut saya pribadi itu adalah yang saya kembalikan lagi ke konsumen ya. Terbaik menurut cara melihat, terbaik menurut kebutuhan. Jadi beda-beda lah sesuai kebutuhannya. Jadi saya akan coba mengulas beberapa 32 inch terbaik yang ada di toko kita ya, walaupun ada beberapa stok yang kosong. Nah, gimana kalau kita langsung review? Oke, di belakang saya sudah ada ya. Ini adalah merek-merek Jepang dan merek Indonesia. Ada Polytron, Sharp, Panasonic. Ya, untuk 32 inch itu yang paling banyak adalah di merek Sharp. Jadi pilihannya itu paling banyak di merek Sharp. Kenapa di Sharp? Karena di Sharp itu ada 32 inch yang pertama analog. Ya walaupun analog akan dihilangkan di tahun depan gitu. Cuman dia masih ada stoknya. Lalu di atas analog itu dia punya digital. Lalu juga di atas digital itu ada smart TV yang seperti ini. Nah, Sharp itu dia hanya cuman bisa YouTube, digital, dan sudah itu aja. Paling beberapa aplikasi smart browsernya ya. Terus di atas itu ada juga Android. Nah, Android ini adalah 32 BG1i. Ya, harganya beda-beda sedikit lah ya. Kalau yang di Polytron juga sebenarnya ada. Ya, Polytron juga sebenarnya ada. Ada yang digital, ada yang plus speaker, ada juga yang tidak speaker, ada juga yang Android TV. Cuman mereka nggak sedia smart TV kalau yang di kita. Terus berikutnya ada di Panasonic. Nah, Panasonic ini adalah tipenya H410G. Ini adalah yang digital TV. Di atas itu ada yang HS550 yang 32 inch. Ya, harganya ini mulai dari, kalau yang Sharp itu paling murah digital antara 26, 2,6, kadang 2,5, kadang 2,4 ya. Terus di atas itu ada smart TV, itu di bawah 3 juta, kadang-kadang juga naik sedikit 3,1, kadang 3 juta pas. Lalu di atas itu Android itu 3,3. Nah, ini untuk semua merek hampir sama. Jadi kalau harga antara digital ke Android itu selisihnya antara 400 sampai 500. Cuma untuk digital ke smart TV itu antara 200 sampai 300. Jadi nggak beda jauh. Terus bagaimana kualitas gambarnya? Kita coba dulu ke Sharp yuk. Sana yuk Pak Editor. Oke ya, seperti yang tadi saya bilang. Nah, ini yang smart TV-nya. Kalau kualitas gambar sih sama aja ya. Belum ada yang Full HD, masih 720p. Jadi untuk yang Full HD di 32 itu jarang-jarang ya. Dulu pernah ada itu di Samsung. Harganya tinggi. Jadi di atas 3,5 sekian, sayang gitu. Maksudnya kalau 32 itu Full HD itu tidak terlalu terlihat. Jadi kalau mau yang Full HD pengen bener-bener terlihat, mendingan 40 inch ke atas, itu baru kerasa gitu. Kalau 32 inch itu 720 sih sudah cukup ya. Nah, ini adalah yang smart TV-nya. Nah, ini harganya memang lagi tinggi ya, 3,2. Terus ada juga yang ini nih, yang pakai speaker seperti ini, harganya 3 juta. Cuman ini sayangnya dia masih analog ya. Oh, sorry, ini sudah digital ya. Ini sudah digital. Jadi kalau di Sharp itu pilihannya yang digital tuh ada dua jenis. Ada yang seperti ini tanpa speakernya di sini. Kalau yang ini adalah pakai ini, selisihnya 300, itu sesuai kebutuhan. Bagaimana kalau ini dicopot, suaranya keluarnya di sini enggak ya? Kalau speaker tuh keluarnya di sini. Ini sama halnya dengan yang punya Polytron, cuman Polytron itu lebih bagus menurut saya karena dia pakai seperti soundbar, dan di sini ada woofernya. Itu harganya pun mirip-mirip. Cuma kalau misalkan selisih harga 300.000 dengan Polytron yang sama-sama speaker, kalau saya sih lebih pilih yang ada woofernya ya, lebih berasa aja bassnya gitu. Cuman ya tergantung isi selera ya. Kalau bagusnya sih
Mas sukanya yang di samping gitu, ini ya terserah, ambil yang ini aja gitu ya. Nah untuk garansi di SAP sendiri itu dia paling lama ya 5 tahun. Terus juga dia ada perlindungan 7 seal-nya. Mana nih? Saya waktu itu lihat di mana. Nah ini, oke ya, ini tuh untuk semua ukuran ya. Ya jangan khawatir akan petir. Oke, jadi dia punya 7 seal quality seperti ini. Oke ya. Terus kalau Sharp itu ya memang sudah saya jelaskan sebelum-sebelumnya, dia warnanya sih lebih ke natural ya, natural, lebih ke slow gitu ya. Jadi paling ya itu aja sih. Kalau 32 saya nggak bisa banyak apa ya, karena pilihannya tuh paling antara digital, terus ada improvement di Sharp. Kalau mau tambah lagi di Android, bedanya apa sih Smart TV sama Android? Nah untuk yang 32 ini di beberapa merek itu Smart TV-nya hanya di browser dan YouTube, karena yang yang mereka aplikasikan di 32 itu tidak terlalu banyak seperti Smart TV-nya punya LG dan Samsung. Biasanya kalau LG dan Samsung itu di 40 inch atau di 4K gitu, Smart TV-nya mereka sudah ada App Store-nya ya, seperti iOS ya Apple gitu. Jadi dia bisa download sendiri yang bekerja sama dengan si Samsung atau si LG-nya gitu dengan OS-nya ya. Kalau yang di beberapa merek yang Smart TV 32 inch itu biasa dia cuman nyediain YouTube dan ada tambahan biasanya itu di Netflix. Nanti dicek aja gitu, Mas ini Smart TV bukan Smart TV Bu, cuman saya butuhnya HBO Go atau butuhnya Hotstar gitu. Tinggal dicek di di menu Smart TV, coba Mas lihat dia bisa download gak, tinggal dicek aja di situ ya. Paling itu untuk yang SAP. Terus coba kita lihat di Polytron ya. Sebenarnya sih gambarnya ini ya nggak jauh-jauh beda ya Pak Editor ya. Yuk sini. Ini adalah yang tadi saya sebutkan Android TV. Cuman di bawahnya ini tuh ada yang tidak Android tapi pakai woofer, ada juga yang tanpa woofer dan speaker seperti ini, itu yang Androidnya. Terus yang digitalnya juga ada. Jadi kalau gambar sih saya nggak bisa terlalu banyak informasi terkait, Mas gambarnya bagus banget, 32 hampir sama sih semuanya. Jadi kan tidak terlalu terlihat jelas, jadi tidak akan saya bahas di situ, karena keunggulan dari 32 itu biasanya dia, Mas 32 itu awet nggak? Awet, sekali lagi saya nggak bisa kasih tahu ya awet mau berapa tahun, itu kan tergantung dari si pemakaian TV-nya dan kelistrikan di rumah gitu. Nah seperti ini gambarnya sih natural gimana gitu. Kalau yang SAP tadi agak sedikit lebih ke biru sih ya, jadi ya beda-beda sedikit. Terus kita ke Panasonic ya. Untuk Polytron ini sama ya, garansinya 5 tahun, cuman dia beda dengan SAP, tidak ada perlindungan 7 seal ya, 7 seal itu. Nah ini untuk Panasonic itu ada yang Smart TV, ada yang Android TV maaf, dan digital. Harganya sih selisih 500.000. Sekali lagi sesuai kebutuhan ya. Kalau Android itu ya sama hal dengan handphone. Jadi kalau OS-nya itu berbasis Android, dia bisa download apapun yang ada di Play Store-nya ya. Tapi memang ada beberapa aplikasi yang tidak bisa support di TV ya, semacam WA, terus apalagi aplikasi chatting ya, aplikasi media sosial ya, TikTok. Itu akan sulit di sini. Bisa aja coba, cuman daftarin aku nanti akan sulit, tidak seperti yang ada di handphone. Ya, paling seperti itu. Sebenarnya sih ada di merek lain, di Samsung juga ada 32, terus di LG ada 32, cuman kita lagi kosong barangnya. Tapi secara keseluruhan itu tidak ada yang berbeda jauh untuk dari segi gambarnya, karena biasanya mereka mengeluarkan resolusi 720p dan tidak pernah menonjolkan yang namanya seperti 4K. Kalau 4K kan menonjolkan ketajaman mesin yang dipakai, terus teknologi gambar ya pakai apa gitu. Misalkan di Sony Triluminos, kalau di 32 tuh jarang dipublish, karena memang dia lebih menonjolkan, biasa dia perang harga tuh ya, murah ambil, karena tidak beda jauh. Awet relatif tergantung pemakaian.
Ya, kalau yang di Samsung tadi saya sebutkan ada seri 32T 4500 ya Pak. 32T 4500, ada T4100 yang digitalnya, 4500 yang smart TV itu sama. Sekarang saya punya itu di rumah Samsung T4000 berapa sih lupa saya. 4000 berapa? Pokoknya seri T4000 lah ya di smart TV, cuman ada YouTube dan browser. Dan saya yang jarang nonton Netflix, yang jarang nonton HBO Go, ya itu mah tinggal di screen mirroring aja. Paling aplikasinya dia pakai screen mirroring, ambil dari handphone, pindah layar ke si TV ya gitu. Cuman ada beberapa aplikasi yang tidak support semua. Ya paling itu dari saya. Kalau tips-tipsnya sih tadi sambil jalan sudah ada ya, sudah saya sampaikan. Kalau pemilihan 32 ya tergantung, silahkan. Kalau harganya lagi murah banget, ambil itu. Ya paling itu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.